Kisah tentang berang-berang dimulai dengan seekor pejantan dan betina yang pergi untuk membuat sarang baru untuk mereka sendiri. Pasangan berang-berang ini akan membangun rumahnya di atas sungai. Tapi, untuk mengerjakannya, pertama kali mereka harus membendung laju arus sungai. Untuk menahan laju aliran ini, mereka menggunakan metode yang sama seperti yang telah dilakukan manusia selama ratusan tahun. Mereka membuat bendungan. Untuk memulai membangun bendungan, pertama-tama mereka harus mendapatkan bahan baku. Bahan baku ini terdiri atas balok kayu dan cabang-cabang pohon. Berang-berang mulai bekerja dengan pergi menuju areal hutan di sekitar sungai. Pertama-tama mereka memakan sedikit dedaunan dari pohon yang mereka temukan. Tapi tugas utama mereka adalah menebang dan mendorong pohon hingga roboh. Mereka melakukan ini dengan cara menggerogoti batang pokok pohon. Satu sisi yang menarik di sini adalah bahwa mereka menggerogoti kayu sedemikian rupa sehingga ketika pekerjaan menebang berakhir, batang pohon senantiasa roboh ke arah sungai. Menebang dan merobohkan pohon masih merupakan bagian pekerjaan yang paling sederhana. Selanjutnya, berang-berang memotong pohon tersebut pada cabang-cabangnya dan mulailah membangun bendungan dengan meletakkan cabang-cabang tersebut di depan log terbesar yang telah mereka robohkan sebelumnya. Dan setiap saat peralatan yang mereka gunakan hanyalah cakar dan mulutnya saja. Pekerjaan ini dilanjutkan dengan penuh kesabaran. 2 ekor berang-berang menebang rata-rata 400 pohon per tahun. Mereka memotong-motong pohon yang berada agak jauh dari dam pada cabang-cabangnya dan kemudian menyeret potong-potongan tersebut ke dam. Berang-berang selalu menggunakan gigi depan untuk menggerogoti batang atau cabang pohon. Karena mereka menggunakan setiap waktu, maka gigi depan menjadi tumpul atau rusak. Tetapi rahang berang-berang dibuat dengan memperhitungkan hal ini sebelumnya. Gigi depan yang tajam ini selalu tumbuh layaknya kuku manusia. Allah yang Maha Besar, yang menciptakan berang-berang juga menciptakan gigi mereka untuk pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tubuh berang-berang didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan mereka untuk berenang di air. Kakinya berselaput sehingga mudah mengayuh air. Ekor belakangnya seperti dayung raksasa, sehingga mereka bisa berenang dengan nyaman dalam air. Berang-berang terus saja membangun dam mereka dengan penuh semangat. Mereka begitu ahli dalam menyusun batang pohon dan cabang-cabang kecil dan memperluas bendungan sedikit demi sedikit setiap hari. Dam menjadi semakin besar sehingga permukaan air yang terbendung di bagian depan pun semakin meninggi. Akhirnya setelah beberapa bulan bekerja, danau yang besar pun terbentuk. Tapi karena danau bertambah besar, berang-berang harus memperkokoh dam tersebut dan memperbaiki kerusakannya. Mereka melakukan tugas berat ini dengan penuh kesabaran.
Pemandangan yang muncul sebagai hasil kerja keras selama beberapa bulan ini adalah, dalam satu kata, sungguh menakjubkan. Sebuah bendungan yang sesungguhnya menyerupai buatan manusia telah terbentuk. Pada pengamatan lebih dekat, berang-berang membuat bendungan mereka dalam bentuk cekung. Bentuk seperti ini tidak dipilih secara kebetulan, karena bentuk bendungan yang terbaik menahan tekanan air adalah bendungan yang berbentuk cekung. Faktanya, bendungan pembangkit listrik tenaga air modern yang ada sekarang juga dibangun dalam bentuk cekung. Singkat kata, berang-berang memiliki pengetahuan tentang konstruksi yang pada manusia dicapai setelah beberapa waktu sejak hari pertama dari kehidupan mereka. Lalu, siapa yang memberikan mereka pengetahuan tersebut? Tidak ada keraguan bahwa suatu makhluk hidup tidak mungkin memperoleh kemampuan membangun bendungan secara kebetulan. Ia tidak dapat menemukan bentuk bendungan yang akan memiliki daya tahan terkuat dalam menahan tekanan air secara kebetulan. Dan ia tidak mampu menurunkan kemampuan ini kepada generasi berikutnya. Adalah Allah yang Maha Besar yang memberi berang-berang kemampuan yang mereka miliki, yang menciptakan semua benda hidup dan memberi ilham atas apa yang mereka lakukan. Tujuan berang-berang membangun bendungan yang besar ini adalah untuk mendapatkan danau dengan air yang tenang di mana mereka dapat membuat sarang. Mereka juga membuat sarang ketika mereka sedang membangun bendungan. Sarang tersebut terletak di salah satu sisi danau di suatu tempat yang dekat dengan tanah. Sarang itu yang terlihat seperti gundukan kayu jika dilihat dari atas ternyata didesain dengan sangat rapi. Satu-satunya jalan masuk ke dalam sarang adalah dari bawah permukaan air. Untuk mencapainya haruslah melalui terowongan tersembunyi. Terowongan ini bermuara pada suatu bilik tersembunyi di atas permukaan air. Keluarga berang-berang hidup di bilik yang kering dan aman ini. Sejumlah berang-berang membangun sarangnya 2 lantai. Lantai pertama adalah sebagai jalan masuk dan ruang tamu, dan tingkat berikutnya sebagai ruang makan dan ruang tidur. Sarang berang-berang memiliki 2 jalan masuk bawah air dan 1 lubang angin yang terletak di bagian paling atas. Dalam sarangnya yang luar biasa ini, berang-berang tidak hanya terlindung dari bahaya luar, tapi juga memiliki naungan yang nyaman. Bayi-bayi berang-berang membuka mata untuk melihat dunia pertama kali dalam sarangnya. Setelah mereka tumbuh sedikit, mereka mulai keluar dengan induk-induknya dan berkenalan dengan dunia. Bila mereka lelah berenang, satu hal yang paling mereka sukai adalah menaiki punggung ibunya. Danau kecil yang dibentuk berang-berang kadang dapat mencapai kedalaman 3-4 meter. Mereka sebenarnya tidak memerlukan air sedalam ini untuk membangun sarang mereka. Jadi dalam hal ini, mengapa mereka membuat danau sedemikian dalam? Jawaban atas pertanyaan ini tampak nyata pada musim dingin. Pada musim dingin, permukaan air membeku dan membentuk lapisan es yang lumayan tebal. Jika danau tidak cukup dalam, danau akan membeku hingga ke dasar, dan segala yang ada akan menjadi bongkahan es. Dan ini akan melumpuhkan kemampuan berang-berang untuk bergerak. Berang-berang seolah tahu akan hal ini, berusaha membuat danau kecil itu sedalam mungkin. Dengan demikian, di musim dingin lapisan air yang tebal tersisa di bawah es. Dan ini cukup bagi berang-berang untuk dapat bergerak dan makan. Jika seseorang berpikir tentang hal ini, akan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh berang-berang adalah sangatlah luar biasa. Makhluk kecil ini berhasil mengerjakan sesuatu yang kebanyakan orang tidak mampu melakukannya tanpa training khusus. Jadi, siapakah yang menjadikan mereka mampu melakukan hal ini? Adalah mustahil mengatakan bahwa berang-berang adalah makhluk yang memiliki kecerdasan istimewa.
Jadi, bagaimana binatang kecil ini merencanakan sarangnya dengan jalan masuk istimewa ke dalam air dan dilengkapi lubang angin? Bagaimana mereka tahu cara membuat bendungan dengan desain yang sama seperti pusat-pusat pembangkit listrik tenaga air paling modern di dunia? Pekerjaan-pekerjaan ini jauh di luar jangkauan kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki binatang kecil yang menawan ini. Jelas bahwa ada kekuasaan luar biasa yang memungkinkan mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Allah yang Maha Besar, yang menciptakan semua makhluk hidup dan mengilhami perilaku berang-berang, juga mengilhami berang-berang untuk membuat bendungan dan sarang mereka yang sempurna. Allah menyatakan kekuasaannya atas semua makhluk hidup dalam ayat Al-Quran. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepadanya tunduk.